Jember. Pemerintah Kabupaten Jember. Satuan Wartawan Indonesia. Satuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Timur. Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional. Menyampaikan selamat Hari Pers Nasional 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Timur Bapak Adi Karyono A, KSMAP. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia periode 2020-2023 yang pada Kamis kemarin telah dilantik menjadi Inspektur Jenderal TNI Bapak Laksamana Madya Dadi Hartanto MTR Han beserta jajaran Dewan Pertahanan Nasional yang telah hadir. Yang kami hormati penjabat Sekda Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Bobi Sumiarsono MSI. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur yang hadir atau mewakili. Yang kami hormati Bupati atau Wali Kota yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Jember yang hadir atau mewakili. Yang kami hormati Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur. Yang kami hormati para Kepala OPD Provinsi Jawa Timur yang hadir atau mewakili. Dan yang kami hormati para undangan yang berbahagia. Kami aturkan selamat datang dalam rangkaian acara Malam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024. Salam optimis. Jatim bangkit. Jatim bangkit. Terus melaju. Boleh diulang Bapak Ibu, mohon izin. Saya boleh minta semangatnya, boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, satu kali lagi kita ulang ya Calondo ya. Oke. Salam optimis. Jatim bangkit. Jatim bangkit. Terus melaju. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2024 telah dilaksanakan sejak tanggal 27 April 2024. Banyak sekali kegiatan Hari Pers Nasional 2024 diantaranya adalah orientasi kewartawanan dan keorganisasian PWI Jatim, City Tour PWI Jember, Gala Dinner, JJS HPN atau Hari Pers Nasional 2024 dan awarding HPN PWI Jatim 2024. Betul sekali, jadi memang kegiatan ini merupakan kegiatan yang begitu luar biasa sekali. Apalagi pada kesempatan malam hari ini kita melihat banyak sekali tamu-tamu kehormatan yang telah hadir. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kita berdua untuk bisa memandu rangkaian acara pada malam hari ini. Betul sekali Neng Widya, dan mohon izin untuk selanjutnya izin kami membacakan pantun untuk membuat suasana Hari Pers Nasional menjadi semakin gembira. Betul sekali, karena memang Kabupaten Jember terkenal dengan apanya Bapak Ibu? Terkenal dengan pantunnya Pak. Ya. Silakan. Boleh dijawab dengan apa ini? Jos. Jos. Oke, siap. Saya dulu ya. Oke. Pers harus berpihak pada rakyat. Jos. Wartawannya jarang liburan. Jos. Pers penyambung lidah masyarakat. Jos. Juga sebagai media hiburan. Luar biasa. Terima kasih. Silakan selanjutnya Cak Londo. Naik bendi memakai sandal. Jos. Ke Kediri lewat Lamongan. Jos. Selamat Hari Pers Nasional.
Jos. Semoga memberikan informasi dengan penuh kecerdasan. Luar biasa. Terima kasih Cak Londo. Luar biasa sekali ya memang ya. Amin. Tas gawe Bang. Iya sama, saya juga baru buat ini. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara pada hari ini, kita simak bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jember. Kepada Bapak Sugeng Prayitno, monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati PJ Gubernur Jawa Timur Bapak Adi Karyono, yang saya hormati Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur Cak Lutfi Hakim, yang saya hormati Dewan Ketahanan Nasional RI beserta rombongan, yang saya hormati Kepala BI Pak Gunawan dan Kepala OJK Jember Pak Ardi, serta kawan-kawan dari seluruh Jawa Timur, Ketua PWI Jawa Timur, kemudian kawan-kawan dari Aliansi Jurnalis Independen, kawan-kawan AJI, terima kasih sudah datang, juga kawan-kawan dari IJTI, juga Bapak Haji Arum Sabil, terima kasih Pak. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa kegiatan PWI Jember dalam rangkaian Hari Pers Nasional Jawa Timur. Pada tanggal 22 hari Senin kita mengadakan seminar FGD dengan menghadirkan Ketua Dewan Pers yaitu Ibu Nini bersama Cak Lutfi. Berikutnya kita juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa santunan anak yatim, piatu, dan lansia. Dalam hal ini juga disupport oleh Dinas Sosial Jember. Selanjutnya kita juga melaksanakan kegiatan orientasi kewartawanan dan keorganisasian di Pendopo yang diikuti oleh 100 teman-teman wartawan, dan ini adalah mungkin ya yang terbesar di Indonesia untuk kegiatan OKK di Jember. Kemudian dia lanjutkan dengan gala dinner bersama Bupati Jember, dan puncaknya adalah malam hari ini yakni awarding untuk tokoh-tokoh nasional Jawa Timur maupun daerah. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Terima kasih yang paling spesial kami haturkan kepada PWI Jawa Timur yang sudah mempercayakan Jember menjadi tuan rumah HPN, dan ini juga untuk pertama kalinya HPN Jawa Timur diselenggarakan di Jember. Namun yang tak kalah penting adalah dukungan dari Pemkab Jember, terutama untuk Bupati Kebanggaan orang Jember, Bapak Haji Hendi Siswanto. Terima kasih banyak Bapak atas segala dukungannya selama ini, beserta kawan-kawan OPD yang semuanya sudah ikut pontang-panting kemarin, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kami juga mohon maaf apabila selama acara ada sesuatu yang kurang berkenan, termasuk dari fasilitas mungkin. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya, karena ini kayaknya tambah dedek, tambah lama nih Pak. Terakhir, tanpa kebebasan pers bukan apa-apa. Tanpa pers, masyarakat tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan pers nasional, pers Jawa Timur dan Jember semakin jaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, marilah bersama kita simak sambutan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Lutfil Hakim, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Gubernur Jatim, PJ, Pak Adi Karyono. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Inspektur Jenderal TNI, mantan Wasekjen Wantanas, Bapak Laksamana Madya Dadi Hartanto, matur nuwun Jenderal. Yang saya hormati para kepala daerah, Bupati, Wali Kota se-Jawa Timur, Pak Sugiat Jombang, Al Mukarrom, Pak Fauzi Sumeneb, Bapak Ali Kucoro, Kota Mojokerto, Haji Junaidi dari Sampang. Yang saya hormati para rektor yang ada di Jatim, yang nampak ini justru Ketua Forum Rektor Indonesia, ini kita kasih aplaus, Bapak Nur Hasan, matur nuwun Prof. Yang saya hormati para pejabat sipil, Pak Sekda, Pak Bobi, para pejabat militer, ada Majen Syahrial Siregar, terima kasih Jenderal, ada Brigjen Joko Setioputro, terima kasih, ada Laksamana Pertama Bapak Nevi Dwi Stanto, terima kasih Pak. Para pejabat sipil, ada para Ketua KPU se-Jatim, Ketua KPU Jatim rombongan, Bawaslu, kemudian Komisi Informasi, Ombudsman, apalagi Kuartir Pramuka, Al Mukarrom, Arum Sabil, terima kasih. Teman-teman wartawan dari asosiasi lain, dari AJI, dari JTI, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh ormas, tokoh kepemudaan, tokoh kemahasiswaan. Yang saya khususkan ini kepada para ketua PWI se-Jawa Timur. Kita kasih aplaus. Saya juga akan menyapa Dewan Kehormatan PWI Jatim, Penasihat PWI Jatim, kemudian Dewan Pakar PWI Jatim, dan seluruh undangan yang tentu tidak bisa kami ungkapkan satu persatu. Matur nuwun hadirnya luar biasa, terutama pada hari Minggu ini. Terus terang saya takjub sekali, harusnya Bapak Ibu sekalian istirahat di rumah, tapi justru jauh-jauh menghadiri undangan Hari Pers Nasional tingkat Jawa Timur yang ditempatkan di Kabupaten Jember. Luar biasa, saya kira kita aplaus bersama ini. Ini bukti bahwa Bapak Ibu sekalian sangat memahami, sangat mengerti pentingnya peran pers. Jadi jauh-jauh harusnya istirahat sama keluarga tapi hadir ke Jember. Ini bukti bahwa Bapak Ibu sekalian sangat memahami sekali peran pers. Betapa pers ini selama ini adalah pihak yang mengaspirasikan kebutuhan masyarakat. Pers juga menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh government, tapi pers juga mengkritisi apa yang belum dilakukan oleh pemerintah. Banyak sekali ungkapan bahwa hanya ada dua di muka bumi ini yang bisa menerangi. Pertama itu adalah matahari, yang kedua adalah pers, yang ketiga PLN dan Philips Yoda itu mungkin. Jadi menerangi. Pers juga menegakkan nilai-nilai demokrasi. Pers berkewajiban mendorong supremasi hukum. Dan yang terpenting pers membela kebenaran.
Jadi peran pers itu tidak main-main, tidak serta-merta kemudian bisa menjadi wartawan begitu saja. Mohon maaf, sekarang di ruang publik itu banyak sekali quote-unquote yang mengaku sebagai wartawan, Pak PJ. Karena memang di Undang-Undang Pers pasal 9 ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers, maka kemudian setiap orang mendirikan perusahaan pers dan setiap orang merekrut wartawan seenaknya. Sehingga di ruang publik kita tidak paham mana yang pers beneran, mana yang pers jadi-jadian. Ini saya kira mesti jadi perhatian bersama, karena pers yang sesungguhnya itu tidak mudah. Banyak sekali tugas tadi yang seperti saya sampaikan, dan banyak sekali peraturan yang memaksa profesi ini untuk bekerja baik. Ada undang-undang pers, ada aneka peraturan Dewan Pers, ada prinsip-prinsip jurnalistik yang harus dipahami secara kafah, ada kode perilaku, ada kode etik, ada peraturan organisasi, banyak sekali. Yang itu memaksa, memastikan bahwa produk jurnalistik itu adalah produk yang betul-betul benar, betul-betul bertanggung jawab, dan betul-betul mencerahkan pada kehidupan masyarakat. Jadi tidak serta-merta kemudian bisa menjadi wartawan. Tapi di ruang publik faktanya sekarang seperti itu. Jadi publik yang harus diedukasi bahwa harus berhati-hati menghadapi teman-teman yang mengaku pers ini. Karena apa? Begitu berita itu salah diungkapkan di ruang publik, itu susah sekali, apalagi sekarang zaman digital yang namanya jejak digital itu susah dihapus. Napoleon Bonaparte ini raja perang, pimpinan Prancis di abad awal-awal 19. Dia raja perang, tapi dia pernah mengungkapkan, saya lebih takut kepada pena satu wartawan dibanding 1000 bayonet musuh. Kalau musuh diberondong sama senjata, selesai. Tapi kalau produk jurnalistik sudah muncul ke permukaan, kemudian diserap oleh otak, masuk ke hati, kemudian publik itu bisa menilai, bisa mengevaluasi, dia masuk ke hati, masuk ke otak, kemudian bisa menjadi daya psikomotorik. Ini yang berbahaya. Maka itu saya kira rangkaian peringatan Hari Pers yang ini sangat luar biasa. Jadi selain tingkat provinsi, Pak PJ Gubernur, di masing-masing kabupaten kota di Jatim juga menggelar Hari Pers. Saya kira dari bulan Februari sampai hari ini puncaknya. Dan yang di tingkat nasional kemarin dihadiri Presiden di Jakarta, di Ancol. Tapi ini saya ingin berpesan kepada teman-teman saya, wabil khusus yang dari PWI, ini hanya rangkaian peringatan, ini hanya seremoni. Tapi sebaiknya apa di balik seremoni ini? Ruhnya itu harus diambil. Jadi sama ketika kita memperingati Maulid Nabi misalnya, kita wajib mengambil nilai, contoh dari perilaku Nabi. Itu yang penting. Jadi rangkaian Hari Pers ini harus diambil ruhnya. Jadikan momentum kembali refresh bahwa profesi itu adalah profesi yang terhormat, profesi yang bertanggung jawab, dan semua pengetahuan, semua skill tentang kejurnalistikan harus dipahami secara bersama. Sehingga apa yang disampaikan kepada publik adalah hal-hal yang berkualitas. Yang terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya PWI Jember, wabil khusus kepada pemerintah daerah Jember, Pak Bupati Jember yang sudah memfasilitasi resepsi peringatan Hari Pers malam ini. Ini sangat luar biasa Pak PJ. Jadi ini bukti bahwa Pemda Jember dan Pak Bupati ini memahami sekali pentingnya peran pers. Jadi Pak Bupati kemarin dalam sambutannya Kemarin Pak Bupati dalam sambutannya bahkan meminta kalau perlu Hari Pers Nasional tahun 2025 ditempatkan di Jember, katanya begitu. Ini luar biasa. Jadi Pak Bupati ini ahli marketing Pak PJ. Jadi beliau ini dagang sebetulnya. Dia hitung berapa yang dikeluarkan, kemudian berapa yang bisa diambil gitu. Jadi kalau Hari Pers Nasional nanti mendatangkan tamu begitu banyak ke Jember, mungkin beliau nanti akan menambah unit kamar. Katanya mau nambah 5.000 kamar hotel di Jember. Berapa yang dikeluarkan, tapi berapa yang diperoleh itu sudah dihitung sama beliau. Jadi Pak Bupati dagang ini.
Kemudian yang terakhir ada beberapa proyek besar saya kira yang mungkin bisa juga ditempatkan di Jember Pak PJ, termasuk TPI itu ya. TPI itu saya kira kalau ditempatkan di Jember sangat luar biasa. Ini pesan sponsor tentunya. Saya kira Bapak Ibu sekalian tidak berpanjang lebar, demikian sambutan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita simak bersama sambutan penjabat Gubernur Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Adi Karyono A, KSMAP, monggo disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Irjen TNI Bapak Laksamana Madya Dadi Hartanto, terima kasih Pak. Beliau dulu Sekjen Wankamtanas yang tentu saja hari ini menghadiri Hari Pers Nasional untuk Jawa Timur karena tentu saja jasa beliau di dalam dukungan terhadap dunia pers. Tepuk tangan semua. Beserta jajaran dari TNI, terima kasih atas kehadirannya. PJ Sekda Provinsi Jawa Timur, Pak Bobi Sumarsono, beserta Porkompinda Provinsi Jawa Timur, ada Kabid Humas Polda Jawa Timur, Pak Kombes Pol Dirmanto, kemudian ada Kapendam Kodam 5 Brawijaya, kemudian hadir di sini Bapak Rektor UNESA, ini ya, Insya Allah Pak, ASEAN University Games kita akan sukseskan. Dan yang kami hormati juga ada di belakang tokoh masyarakat Jember, Bapak Arum Sabil, Ketua Kuarda Pramuka Jawa Timur. Yang kami hormati Pak Bupati, terutama Bupati Jember, luar biasa Pak Rendi. Kalau tuan rumahnya Jember dijamin suasananya luar biasa. Kota Raja Festival ya. Kita tunggu kehadirannya di Solo, berharap Jawa Timur yang diwakili Jember juga akan mendapatkan juara pertama. Dan Bupati Wali Kota yang hadir ada Bupati Sumeneb, Kota Mojokerto, Bupati Jombang ya. Ada lagi? Ya, tentu yang hadir di sini adalah bupati-bupati yang betul-betul terpilih, dan wabil khusus kepada Sohibul Bait, Ketua PWI Provinsi Jawa Timur, Pak Lutfil Hakim. Dari kemarin beliau sudah terus menyampaikan bahwa Pak PJ Gubernur harus hadir di hari besarnya pers ya. Tidak perlu Bapak ngundang saya menunggu-nunggu ya. Karena kontribusi pers ya di Jawa Timur sangat luar biasa. Ya. Terbukti pesta demokrasi yang begitu besar pemilu Februari kemarin, yang diprediksi Jawa Timur itu penuh dengan potensi konflik, potensi kekacauan, battleground dan sebagainya. Tetapi semua bisa berjalan dengan kondusif, lancar dan aman. Salah satunya berkat ya, mata tajam dari pers yang mengawal demokrasi ini berjalan dengan baik. Tepuk tangan untuk pers Indonesia Jawa Timur. Kemudian ingin saya sampaikan juga, tentu kami baru pertama kali bertemu dengan seluruh jajaran pengurus PWI
dari provinsi maupun kabupaten kota dalam situasi yang masih berlebaran, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Maaf lahir dan batin, tentu saja anggotanya pers pasti ada biasa, ada good news is good, bad news, ada yang bad news bisa good news, dan terjadi interaksi di lapangan yang tadi sampaikan Pak Lutfi. Ada pers yang asli, yang sesuai anggota, ada yang wartawan yang lain-lain yang memang itu harus dideteksi. Dan pasti semua instansi, semua OPD kami, Bupati Wali Kota berhadapan langsung. Tentu dalam kesempatan ini mohon kami dimaafkan atas kebijakan, tindakan maupun khilaf kami. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa Hari Pers Nasional ini bukan hanya dilihat dari perayaan tiap tahun, tapi ini merupakan tanggung jawab dari pers itu sendiri sebagai insan organisasi yang profesional dan independen, dan tentu saja bagaimana perannya berkontribusi dalam jalannya pembangunan dan juga memajukan bangsa. Karena dalam demokrasi, pers merupakan pilar keempat demokrasi, yaitu sebagai watchdog-nya demokrasi dan menjaga kedaulatan rakyat. Kami merasa sangat terbantu pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Kota selama proses pemilu. Ini sesuai dengan tema HPN tahun ini, mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Kami mengikuti dari awal, dari mulai pembentukan KPUD, penganggaran, logistik, DPT, sosialisasi, kemudian masa tenang, pencoblosan, perhitungan yang kami hadapi. Ternyata semua berjalan aman karena pers betul-betul memberitakan, mengawal demokrasi secara objektif, nyata, dan juga lebih kepada menjaga stabilitas, kondusivitas, keamanan, dan sosial di Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan untuk pers yang sudah berhasil mengawal seluruh rangkaian pesta demokrasi. Ujiannya adalah kalau pemilu secara nasional sudah selesai, kita masih ada satu lagi yang sudah mulai riak-riaknya tahapannya, yaitu pilkada serentak di bulan November tanggal 27. Tentu dimulai dari kelihatan di masing-masing kabupaten kota, dan di bulan Agustus akan mulai lagi pendaftaran. Nah, kita ujian kedua akan datang. Tapi saya yakin pers bisa mengawal lagi. Sudah terbukti serangkaian pemilu, pilpres yang begitu besar bisa berlalu dengan baik. Maka berikutnya kami berharap dan yakin bahwa pilkada serentak itu bagian lebih kecil dari pemilu 2024. Pers betul-betul menjadi mata rakyat dan mata semua pihak, sehingga keadilan dan objektivitas menjadi sesuatu yang prinsip. Kondusivitas di Jawa Timur inilah yang menjadi pijakan bahwa pada akhirnya PWI Jawa Timur berinisiasi memberikan anugerah, kemudian award, bahwa semua pihak yang terlibat, semua pihak stakeholder yang mendukung itu betul-betul berkontribusi, dan terima kasih telah memberikan reward untuk memberikan semangat kepada kita bahwa kita nanti yang telah diberikan award ini betul-betul akan terus menjaga bagaimana supremasi dari pelaksanaan pemilu atau pilkada serentak nanti juga berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami melihat banyak sekali tokoh-tokoh yang tentunya mereka adalah tokoh-tokoh yang berjasa, berkontribusi dalam dunia pers, dan tentu ini menjadi inspirasi bagi
teman-teman yang lain ya, yang belum mendapatkan penghargaan, bahwa memastikan iklim yang kondusif bagi pembangunan, bagi demokrasi di Indonesia itu bagian yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin berpanjang lebar ya, karena saya lihat jumlah pialanya sangat banyak ya. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan oleh PWI Jawa Timur dan PWI Jember bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, apresiasi bahwa seluruh rangkaian Hari Pers Nasional di Jawa Timur betul-betul terasa dan mewarnai bagaimana peran pers dalam mendukung pembangunan dan demokrasi di Jawa Timur. Juga berarti mendukung bagaimana pembangunan dan demokrasi di Indonesia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan seluruh rangkaian Hari Pers Nasional, dan juga selamat untuk para tokoh-tokoh yang hadir yang mendapatkan penghargaan pada malam ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pada kesempatan malam hari ini kita masih dalam rangkaian acara Malam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Jawa Timur tahun 2024 dengan tema Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa. Mohon izin Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan yang paling meriah pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya marilah kita akan bersama menyaksikan penerima penghargaan dari kategori-kategori yang akan kami bacakan. Kategori Prapanca Award, penerimanya adalah mendinginkan suhu politik Jawa Timur bukan hal yang mudah di tengah merebaknya isu netralitas TNI Polri dan birokrasi pada pemilu tahun 2024. Peristiwa perusakan rumah dan penembakan yang diduga terkait kontestasi Pilpres terjadi di Pulau Madura. Namun, pelaksanaan pencoblosan, penghitungan suara, hingga pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum di Jawa Timur tetap berjalan lancar. Selain kedewasaan berpolitik, dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat, faktor kemampuan pemimpin daerah juga turut menentukan kondusivitas politik dan Kamtibmas selama pemilu 2024. Penjabat Gubernur, Kapolda, Panglima Kodam 5 Brawijaya serta Kepala Kejaksaan Tinggi secara bersama-sama bahu-membahu dan bekerja keras sesuai dengan tugasnya telah menunjukkan komitmen dan dukungannya pada pelaksanaan pemilu 2024. Mereka berhasil meyakinkan masyarakat bahwa TNI dan Polri serta birokrasi bersikap netral melalui penandatanganan deklarasi netralitas di lapangan Kodam 5, Polda Jatim, dan kantor Gubernur Jatim. PWI Jawa Timur menganugerahkan Prapanca Award tahun 2024. Kategori Special Award, penerimanya adalah tidak banyak putra Kabupaten Jember mampu menyandang bintang 3. Dadi Hartanto, alumni SMA Negeri 1 Jember, dapat meraihnya dengan cepat. Alumni Magister Strategi dan Kampanye Pertahanan Universitas Pertahanan ini kini dipercaya sebagai Inspektorat Tentara Nasional Indonesia. Alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1988 ini berkarir dari kapal perang satu ke kapal perang lain. Bermula sebagai asisten perwira navigasi Departemen Operasi KRI Yosudarso pada tahun 1989,
karir alumni peserta kursus keamanan laut tahun 1994 ini terus menanjak. Sedangkan Abdul Halim Iskandar merupakan putra Jombang yang besar di lingkungan pedesaan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini berkomitmen membangun ketahanan pangan di desa melalui program Desa Mandiri Pangan, terutama pada desa-desa terisolasi, desa terpencil, dan kawasan transmigrasi. Sehingga tidak sedikit program pemberdayaan masyarakat desa yang digagasnya untuk memanfaatkan potensi pertanian di desa. Kinerja membanggakan juga ditunjukkan oleh Lanyala M. Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2019 hingga 2024. Mantan Ketua Umum KONI dan Kadin Jatim ini berupaya mendorong peran para senator sehingga legislator perwakilan daerah ini memiliki daya tawar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Atas komitmen dan dedikasi 3 tokoh Jawa Timur ini, PWI Jawa Timur mengapresiasi penghargaan khusus pada PWI Jatim Award tahun 2024. Kategori Change Leader Award penerimanya adalah memimpin transformasi menjadi kampus yang unggul sedang dilakukan oleh Nur Hasan selaku Rektor Universitas Negeri Surabaya. Guru besar ilmu olahraga ini melanjutkan pondasi transformasi dengan menginternalisasi inovasi dan kreasi serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Di antaranya Polda Jawa Timur, Kejati Jatim, Pemprov Jatim, KBRI Riyadh, dan Kadin Institute. Selain membangun gedung kampus di Surabaya, Nur Hasan sedang menyelesaikan pembangunan kampus di Magetan. Sebagai PTN Badan Hukum, UNESA Surabaya membuka berbagai program studi, termasuk membuka Fakultas Kedokteran Olahraga. PWI Jawa Timur menetapkan sebagai Change Leader 2024. Kategori Kreatif Regional Heads, penerimanya adalah kebangkitan ekonomi masyarakat Jember pasca COVID-19 tidak terlepas dari sentuhan Hendy Siswanto yang memimpin Jember sejak 26 Februari 2021. Pria asli Jember kelahiran tahun 1962 ini menelurkan kreasi selama hampir 4 tahun memimpin. Di antaranya program Jember Berbagi dan Jember Bersodakoh untuk mengatasi dampak sosial ekonomi COVID dengan memberikan bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun APBD Pemkab Jember. Setiap Jumat dan Sabtu, mantan ASN Kementerian Perhubungan ini turun ke desa-desa untuk mengetahui kesulitan masyarakat dan membantu solusinya. Di antaranya melakukan perbaikan jalan, mengaktifkan kembali Satgas Bencana Desa, memfasilitasi penyandang disabilitas, dan membangun pabrik pupuk organik. PWI Jawa Timur memberikan PWI Jatim Award tahun 2024. Mendapatkan kesempatan membangun tanah kelahirannya, Sugiat langsung tancap gas. Dengan motor Vespa lama, Sugiat membonceng istrinya Yayu Dwi Irawanti melakukan inspeksi mendadak dan kunjungan kerja ke desa-desa. Penggunaan kendaraan roda 2 ini menyemangati para kepala OPD, camat dan kepala desa agar dapat melayani masyarakat dengan responsif, cepat, bebas hambatan, dan efisien. Sugiat juga mendorong kreativitas stafnya untuk mendayagunakan potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia. Sektor pertanian dan pariwisata mendapatkan perhatian karena dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sugiat menyemangati stafnya untuk semakin kreatif. PWI Jawa Timur menganugerahkan kategori Creative Regional Head tahun 2024. Menjabat PJ Wali Kota Mojokerto pada Desember 2023, Muhammad Ali Kuncoro menghadapi tantangan kenaikan harga sembako, bencana banjir, dan belum kelarnya Taman Bahari Majapahit yang merupakan proyek pendukung kawasan strategis pariwisata nasional Trowulan. Mantan ajudan Bupati Mojokerto ini langsung membuat gebrakan percepatan lelang proyek dengan menyiapkan e-katalog konstruksi. Hasilnya, bukan hanya Taman Bahari Majapahit, realisasi sejumlah proyek fisik lainnya ikut mengalami percepatan. Selain itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jatim ini juga tancap gas menuntaskan persoalan kemiskinan, stunting, dan pendidikan. Sedangkan banjir tahunan dihadapi dengan mengoptimalkan surplus kewenangannya. PWI Jawa Timur menganugerahkan kategori Creative Regional Head pada PWI Jatim Award tahun 2024. Baik, selanjutnya mohon berkenan kepada Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan piala penghargaan di atas panggung.
Kepala Kanim awal tahun 2023. Ruang kantor pelayanan imigrasi dikondisikan serepresentatif mungkin dengan berbasis Smart Office. Screening dilakukan sejak pemohon datang di pintu masuk dan ruang tunggu dibuat semakin nyaman, mudah diakses, dan tidak berbayar alias gratis. Untuk mendekatkan pelayanan, menyiapkan unit kerja keimigrasian di Bojonegoro, shopping paspor di pusat perbelanjaan, serta unit layanan paspor di Gresik. Kanim kelas 1 Tanjung Perak juga menggelar Immigration Excellent Service Day untuk mendengarkan layanan dari pelanggan. Pimpinan dan staf harus bekerja dengan pasti, yakni profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif, serta menerapkan core value berakhlak. PWI Jawa Timur memberikan predikat pemimpin efektif tahun 2024. Kategori Sport Achievement Award. Penerimanya adalah tidak pernah menjadi atlet bukan halangan bagi Ketua Umum KONI Jawa Timur, Muhammad Nabil. Menjabat periode 2022 hingga 2026, penggemar pelatih sepak bola Carlos Bilardo, Mario Zagallo, dan Rannes Michels ini menilai pentingnya kepemimpinan dan manajemen olahraga untuk mengantar atlet meraih prestasi dunia. Seleksi atlet dilakukan dengan standar baku. Setiap atlet harus memiliki fisik sempurna di campurnya, mengikuti tes kesehatan, mendapatkan pendampingan psikolog, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Pria kelahiran Probolinggo ini kini mendorong penerapan sport science untuk mengawal atlet menuju prestasi. PWI Jawa Timur menganugerahkan PWI Jatim Award tahun 2024. Penggemar olahraga bola voli pasti tidak asing dengan sebutan Megatron. Dialah pevoli kelahiran Jember, Megawati Hangestri Pertiwi, yang memiliki prestasi berkelas dunia. Sejak usia SMP, Megatron sudah berprestasi di olahraga voli, hingga pada akhirnya ditemukan pemburu bakat dari klub voli Bank Jatim. Karir Megatron berkembang hingga menjadi jagoan smash bagi klubnya. Setelah malang melintang di Liga Voli Nasional, pemilik tinggi badan 185 cm ini mengembangkan karir di Thailand dan Korea Selatan. Spike opposite hitter terbaik Indonesia ini menjadi pemain voli yang disegani di Korea Selatan. PWI Jawa Timur menganugerahkan atlet berprestasi tahun 2024. Kemajuan olahraga voli di Jawa Timur antara lain berkat peran Yohanes Kunto Priambodo, mantan ketua klub voli Bank Jatim periode 2020 hingga 2022. Tangan dingin Kunto mengantar sejumlah atlet voli asal Jatim menjadi populer di tingkat nasional. Salah satunya Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron asal Jember yang kini berkarir di Korea Selatan. Mantan atlet karate nasional ini memoles sang Megatron sejak usia SMA. Pilihan kepala cabang utama Bank Jatim ini benar karena bakat voli Megawati berkembang dengan cepat sehingga akhirnya menjadi atlet voli berkelas dunia. PWI Jawa Timur mengapresiasi sebagai pembina atlet voli terbaik tahun 2024. Sulit diduga, ternyata Ahmad Fauzi adalah pecinta olahraga. Ternyata mantan Wakil Bupati Sumeneb ini memiliki kesenangan membina cabang olahraga. Menjabat Bupati Sumeneb sejak tahun 2021, pemilik tagline Setong Dere ini menunjukkan atensi yang tinggi pada pembinaan atlet di Sumeneb.
Perhatian pada semua cabur diberikan tanpa diskriminasi, termasuk perhatian kepada guru-guru sekolah sebagai pembina calon bibit olahraga usia dini. Ketika didaulat menjabat Ketua Percasi Jawa Timur, Ahmad Fauzi langsung membuat gebrakan dengan mencanangkan satu pesantren, satu atlet. Fauzi menilai Jawa Timur memiliki potensi atlet catur yang mumpuni karena jumlah anak muda cukup besar sehingga berpotensi
Berburu Lorjuk. Andre Arisotia, TVRI Jawa Timur, dengan judul Tak Lagi Terpasung. Satrio Adi Wicaksono, CNN Indonesia, dengan judul Sutari Penjaga Penyu Tetap Lestari. Dan pemenangnya adalah kategori karya tulis media elektronik radio. Nominasinya adalah Beni Hermawan dan tim RRI Surabaya Pro 1 dengan judul Merawat Kebinekaan. Erminah Jairah, RRI.
kategori tim pengendalian inflasi. Pemenerimanya adalah kategori tokoh inklusi keuangan. Penerimanya adalah dan selanjutnya, pemenang Lomba Karya Tulis Jurnalistik Kegiatan City Tour Wisata Jember. Juara 1, Fitro Kurniadi dari media Jatim hari ini.co.id. juara 2, Diana Dinar dari media RRI Jember. Dan juara 3, Muhammad Fahri dari Media Time Indonesia. Dan selanjutnya kami persilakan Ketua PWI Jember, Bapak Sugeng Prayitno untuk berkenan menyerahkan penghargaan. Kategori keterbukaan informasi publik. Kami persilahkan Kadis Kominfo Jember, Bapak Bobi Arisandi SSTP MM untuk naik ke atas panggung. Sekali Bapak Bobi ini sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember pastinya memberikan keterbukaan dalam memberikan informasi publik. Dan untuk kategori selanjutnya, stabilitas Harkam Tipnas. Kami persilakan Kapolres Jember, Bapak AKBP Bayu Pratama Gubunagi SHSIK MH untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya untuk kategori OPD terfavorit, kami persilakan Kadinsos Kabupaten Jember Bapak Ahmad Helmi Lukman Esos untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya kategori bidang hukum. Kami persilakan Kajari Jember,
Bapak Inyoman Sucitrawan, SHMH, untuk berkenan naik ke atas panggung. Baik, untuk selanjutnya adalah kategori tokoh pengendalian inflasi pangan. Mohon berkenan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Bapak Gunawan, untuk naik ke atas panggung. Untuk kategori tokoh inklusi keuangan, kami persilahkan Kepala OJK Bapak Hadi Rofik Nasution untuk naik ke atas panggung. Karya tulis jurnalistik dalam kegiatan City Tour Wisata Jember, kami mohon untuk juara 3 Muhammad Bahri dari Media Time Indonesia, juara 2 Diana Dinar dari Media RRI Jember, dan juara 1 Vito Kurniadi dari Media Jatim hari ini.co.id. Monggo disilakan untuk naik ke atas pentas. Baik, kami silakan kepada 3 pemenang untuk bisa bergabung bersama dengan kami di atas panggung. Penyerahan akan dilakukan bersama oleh Ketua PWI Jember kepada 3 orang yang telah kami sebutkan namanya. Mohon berkenan untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan untuk Ketua PWI Jember, Bapak Sugeng Prayitno. Juara 1 yang mana Mas? Mas Vito, G. Juara 1. Baik, untuk juara 1. Kemudian penyerahan juara 2. Kemudian pemberian penghargaan untuk juara 3. Terima kasih Bapak Sugeng. Mungkin untuk di foto sesi terakhir, baik Bapak dokumentasikan dulu. Terima kasih Bapak. Monggo dipersilakan untuk kembali ke tempat Bapak. Baik, hadirin ya kami hormati. Tibalah kita semua di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir dalam rangkaian acara Malam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Jawa Timur 2024 pada malam hari ini. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan pada malam hari ini. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.